Baik, terima kasih. Salam sehat. Baik, sesi kedua ini kita akan bicara tentang saya kasih judulnya sih sederhana sebenarnya, nanti materinya akan saya upload, Anda bisa lihat sendiri ya. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, agar supaya pandemi yang kita alami sekarang cepat berlalu gitu ya. Baik. Baik, kita lanjut saja, untuk sesi kedua, dalam metode penelitian ini adalah saya kasih judul antara metode penelitian dengan metodologi ini ya. Jadi apa itu? Nah, kita coba ambil, eee konsepnya dulu sekarang ya. Nah, dalam meneliti, kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana, meneliti. Meneliti itu seperti apa? Jadi begini, ketika Anda mereparasi sebuah mobil misalkan, Anda perlu apa? Perlu tool. Anda ketika mereparasi Anda punya peralatan elektronik perlu apa? Punya tools. Tools itu bisa berarti software, bisa berarti hardware ya, misalkan kunci Inggris itu hardware. Kemudian tapi kalau software kita mungkin Anda perlukan apa, ya di situ banyak sekali untuk penyelesaian hardware, misalnya suhu atau apa. Nah itu pengatur suhu atau bandwidth atau apa, bench meter atau apa itu software ya. Nah, itu disebut dengan instrumen. Nah, apa instrumen dalam penelitian? Nah, instrumen dalam penelitian itu berupa sederhana, kadang-kadang pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ditanyakan kepada objek yang kita ingin teliti kalau dia bisa menjawab ya, kalau objeknya itu bisa menjawab, seperti manusia bisa menjawab. Bisa menganalisa, bisa berpikir, itu objeknya, kita kasih pertanyaan. Tapi kalau instrumennya tidak bisa menjawab, tapi harus diukur oleh alat ukur kita, pakai alat ukur yang kita punya. Nanti dia bicara tuh alat ukurnya, berapa angkanya, itu yang disebut dengan instrumen, ya. Kemudian pakai software, software-nya software apa, nanti software itu akan menceritakan, ini loh hasil ukur kita, ini hasil evaluasi kita. Nah itu yang disebut dengan instrumen. Instrumen itu adalah alat untuk melakukan penelitian, apa itu? Nah itu ya, jadi itu dulu, ketika Anda meneliti harus punya itu. Ketika tidak punya itu, tentunya ada banyak deviasi atau ada banyak, hambatan di situ ya, hambatan untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu, ya. Nah, untuk apa sih alat ukur itu? Alat ukur itu sebenarnya alat pengamatan, ya. Alat pengamatan buat apa? Buat Anda mendapatkan hasil penelitian gitu ya, pengamatan itu hasil pengamatan Anda, hasil penelitian Anda ada di situ gitu ya. Hasil pengamatan Anda tuh apa, dicatat. Nah, dicatat, direkam datanya. Nah, tools-nya juga mesti ada alat rekam gitu kalau bisa. Atau Anda sendiri manual merekam atau tools-nya otomatis merekam data yang sudah diamati gitu. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengolahan datanya ada. Bagaimana data itu harus diolah gitu loh, ya hati-hati. Setelah diamati ada pengolahan datanya dan banyak hal. Nah, banyak, peneliti-peneliti ini akan masuk ke dunia itu gitu loh ya. Nah, makanya seperti Covid yang sekarang misalkan, itu alat rekamnya apa, alat pengamatannya apa, yang diuji cobakan kita apa, nozzle misalkan. Nah ini, apa, yang sekarang terbaru yang dibikin oleh ITS adalah, dari nafas, berapa banyak. Nah direkam datanya, kemudian dianalisis gitu ya, hasilnya keluar, oh Anda skalanya ini gitu ya. Nah itu sebuah tools, peralatan, itu buat meneliti ya. Bagaimana kalau orang yang diamatinya adalah orang? Orang itu harus menjawab pertanyaan yang kita buat. Nah, kita merancang sebuah pertanyaan sesuai sama apa yang kita mau teliti terhadap orang itu, ya, secara psikologis. Nah, kemarin kita udah bahas tentang deskriptif dan analitik. Kalau analitik seperti apa? Kalau deskriptif seperti apa? Kalau yang deskriptif nih, kalau yang deskriptif harus ditanya, ya, orang itu harus si dokter harus bertanya secara psikologi misalkan. Adakah gangguan, mental pada si anak ini misalkan ya. Nah ditanya ya, eee,
rujukan keturunannya misalkan atau, terganggu gara-gara apa. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan atau penyebab, divorce, penyebab, broken home, penyebab apa. Nah itu ditanya. Tanpa ada pertanyaan itu tidak akan tahu bahwa ini penyebabnya apa, gitu loh ya. Nah itu secara psikologi, karena apa? Karena psikologi itu kan susah dinilai, nggak bisa pakai angka gitu, ya. Nah itu yang disebut deskriptif, nggak bisa dihitung pakai skala gitu ya. Oh bisa saja kalau Anda mau hitung, oh skalanya udah mulai kacau nih otaknya gitu ya. Kegilaan itu mulai kacau, ada skalanya tapi itu juga nggak progresif karena, kita nggak ngerti gitu. Nah itu yang disebut dengan deskriptif, jangan jangan disamakan gitu dengan yang misalnya analitik, ya. Tapi deskriptif dibikin analitik bisa, tapi ruang ketepatannya kita nggak tahu, ya. Ruang ketepatannya kita nggak tahu karena di situ ada, apa, nilai error-nya kalau di psikologi itu ya, ada beberapa ilmu yang tidak bisa dipakai itu, gitu. Nah, makanya disebut dengan deskriptif dan analitik. Nah itu dulu ya, untuk nilai-nilai penelitiannya sendiri. Metode penelitian itu merujuk pada apa lagi? Nah, gitu ya. Instrumen yang seperti apa, perilaku nah ini metode penelitian itu merujuk pada perilaku dan instrumen yang digunakan dalam memilih membangun teknik penelitian. Nah, ini yang harus dipahami, dari kalimat ini adalah merujuk pada perilaku. Perilaku itu apa? Behavior-nya apa? Instrumen yang dia pilih apa? Gitu. Jadi kalau Anda merujuknya ke penelitian yang sifatnya deskriptif, psikologi, ya pakai instrumen untuk psikologi, jangan mesin, mati orang gitu ya. Kalau pakai mesin gitu, mau diapain gitu. Nah itu intinya gitu ya. Jadi, penelitian itu, harus tahu gitu alatnya apa yang benar gitu ya. Ya, oh sakit jiwa, stroom, mati lama-lama, bukan diperbaiki jiwanya orangnya mati gitu kan. Nah itu kan beda gitu ya. Ada untuk penenangan saraf katanya pakai alat listrik, tahu nggak masih dipakai nggak sekarang gitu ya. Zaman dulu ada gitu ya, eee, tapi ada efeknya kok itu ya. Membuat lebih gila atau menjadi sembuh gitu ya. Nah oke, nah itu kira-kira seperti itu, penelitian itu. Oke selanjutnya adalah, jadi Anda harus memahami dulu itu metode penelitian dan instrumen yang dihadapinya. Nah oke selanjutnya, penelitian yang lain adalah bagaimana Anda mendapatkan data. Nah kemarin udah lihat, dari objek punya instrumen, keluar record data, direkam datanya, tapi nggak cukup. Itu data yang ada di objek kita. Nah, kita mau analisa data ini kenapa jadi begini gitu lah. Nah, ada di bidang-bidangnya berbeda. Anda harus baca tuh recording-recording perpustakaannya seperti apa, historis, catatan, analisis kontennya seperti apa, mendengarkan data-data yang dulu sudah pernah dilakukan orang lain seperti apa. Karena mereka juga kan ada yang menelitinya sama seperti Anda mungkin lebih sedikit atau berbedanya di mana. Jadi dalam penelitian itu Anda bisa melihat step orang lain, kemudian Anda bikin penelitian buat diri Anda sendiri gitu, ya. Nah, analisis dokumen, ya, itu juga penting, ya. Uji statistik yang orang punya, Anda ambil, sama nggak sama yang Anda punya? Kalau beda, kenapa bisa beda? Nah, ini yang harus dipelajari lebih dalam sebetulnya. Jadi nggak sembarangan meneliti itu. Kemudian referensinya seperti apa, Anda membuat referensi kayak uji statistik. Anda boleh nggak lihat ambil uji statistik orang lain? Boleh, nggak masalah, tapi Anda hitung yang Anda punya, kok beda gitu. Padahal objek penelitiannya mirip, karena mungkin, nilai statistiknya waktu diambil seperti ini, waktu yang Anda ambil seperti ini. Ya, kemajuan zaman yang bisa merubah seseorang untuk berpikirnya berbeda. 10 tahun yang lalu diambil, hari ini udah beda. Uji statistiknya, objek yang sama, orang akan berpikir yang berbeda, nggak usah 10 tahun, 5 tahun saja, nggak usah 5 tahun, besok saja sudah bisa berubah orang berpikirnya. Ketika ada model yang baru, ya.
Ya, karena ilmu itu berkembang terus dan hasil karya berpikir orang itu. Makanya kalau ilmu di ini kan itu hanya sebagai patokan awal, karena ilmu itu patokan awal saja. Nanti selebihnya Anda bisa membuat diferensiasi, Anda bisa merubah keilmuan itu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian sebetulnya, sehingga makin lama makin maju, karena kompleksitas dari, masalah juga makin lama makin banyak gitu, gitu ya. Nah, oke. Jadi nggak bisa diam di situ ya, ingat penelitian nggak bisa diam di situ ya, sistem analitis juga tidak bisa diam di situ. Kemudian skalanya, nah ini, nah kalau Anda bilang tentang data, nah kalau Anda mau bilang tentang data banyak nih ya yang harus dikerjakan pada saat observasi gitu ya, pada saat Anda mengobservasi barang tersebut. Bagaimana Anda mengobservasinya kalau nggak ada bahannya gitu yang untuk datanya mana? Nah, hasil rekaman tadi, itu hasil observasi. Nah, observasinya nggak bisa satu, mesti banyak gitu loh ya. Nggak bisa sekali, mesti banyak gitu observasinya, sehingga Anda punya signifikasi data tersebut. Nah, makanya observasi yang bagus adalah observasi yang mempunyai data yang cukup, cukup banyak gitu untuk karena, dengan banyaknya data Anda mengurangi nilai-nilai kesalahan dan Anda tahu iramanya gitu ya, irama data tersebut, itu penting. Terus kemudian, nah itu dari sisi pengamatan saja ya, pengamatan. Kemudian waktu melakukan observasi, objeknya juga diteliti dulu gitu loh ya. Siapa objeknya yang harus diteliti, jangan salah objek, jangan salah, orang yang diteliti gitu ya. Anda menilai tentang pendidikan, yang ditanya kalau sekarang boleh ke orang tua murid misalkan ya, orang tua siswa, atau ke gurunya langsung pendidikan, tapi ke tempat lain ya jangan gitu ya. Bagaimana pendidikan, nanti mereka juga nggak tahu intinya pendidikan seperti apa gitu, atau ke pakarnya gitu ya, pendidikan. Nah, kalau misalkan kayak penyakit Covid ya diteliti kedokterannya atau ahli-ahlinya gitu. Nah, itu objeknya harus diteliti. Kemudian, volumenya ya, massa atau volumenya waktu Anda membuat wawancara itu banyaknya, nilainya itu juga harus dipahami gitu ya. Jadi kalau data terlalu sedikit, saya makanya suka nggak ngereferensikan kalau datanya terlampau sedikit. Kenapa? Bukan artinya data banyak juga menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Kalau datanya dimanipulasi menjadi angka rata-rata itu yang sering terjadi, itu juga tidak baik gitu ya, karena tidak akan objektif di bidang penelitiannya nanti selanjutnya. Baik. Kemudian, nah itu, kira-kira tentang, penelitian ya. Jadi ketika Anda meneliti, nah yang paling enak adalah meneliti bidang-bidang yang objeknya jelas gitu. Jadi, objek itu bicara, nggak akan seperti ini gitu loh hasilnya, karena objek yang jelas itu adalah bicara ini masalahnya, kemudian akan menghasilkan trouble seperti ini. Itu sudah bisa diprediksi ketika dia alat, ketika dia instrumennya alat. Tapi kalau instrumennya bukan alat, itu agak sedikit sulit ya. Nah itu. Nah, kira-kira seperti itu dulu nih ya untuk yang, ini. Kemudian, saya nanti akan bahas tentang, bagaimana membuat instrumen ya, instrumennya dulu ya sampai skala. Baik, untuk, yang sekarang seperti ini, nanti kita bahas berikutnya tentang bagaimana membuat sebuah instrumen yang baik atau sebuah, peralatan yang baik untuk membuat sebuah, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk orang yang bisa jawab gitu ya. Nilai-nilai sosial dulu yang kita bahas, karena kalau nilai-nilai yang misalkan, bisa teridentifikasi dengan baik seperti peralatan itu mudah, tinggal masukkan saja, nanti tinggal dilihat kendalanya seperti apa. Nah, yang agak sedikit menjadi masalah adalah ketika menilai nilai-nilai sosial. Baik, sampai sini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Salam sehat, tetap semangat.